setiap benda, setiap makhluk pasti memiliki sejarah, atau sejarah itu adalah sasakala, cerita di masa lalu, ya. Nih, betul aqua. Kira-kira buat kalian ada sejarahnya nggak? Ada, ya. Rambut yang lepas dari kepala, selai rambut, ada sejarahnya nggak? Ada. Segala sesuatu itu ada sejarahnya. Ayah sasakalana. Apalagi kepala, ya. Oke. Ini kalau berbicara sejarah ini luar biasa ya. Terutama kami para perintis sangat speechless gitu ya, sangat spektakuler lah gitu ya. Oke. Kurang lebih begini. Jadi berawal dari kesamaan hati, pemikiran dan hobi sekelompok pemuda mengenai berkegiatan di alam bebas serta kecintaan dan kepedulian terhadap alam, maka dibentuklah sebuah komunitas pecinta alam yang dinamai dengan Gemapala, yaitu Generasi Manis Pecinta Alam. Ditandai dengan dilakukannya kegiatan susur hutan waktu itu dari sini dari Maniis ke wilayah Sukamukti, ya, terus Sukamukti, Sodong begitu, ya, yaitu wilayah perbatasan Kecamatan Manis dengan Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Jatiluhur. Sejauh kurang lebih 15 km. Pada saat itu 2014 belum ada jalan Sukamukti seperti sekarang, masih jalan setapak hutan belantara, ya, nanti ada dokumentasinya, masih leuweung lah, ya. Dan kalau orang Sukamukti itu ingin ke kota waktu itu ya, ingin ke Maniis atau ingin ke Purwakarta, tidak lewat jalur sini, tapi jalan Parahu. Baheula mah orang Sukamukti teh jalan non itu teh Galumpit, ya, Tegalwaru mentas. Begitupun dari kita yang ingin ke Sukamukti sama, ya. Jalur konvensionalnya, jalur normalnya itu lewat nyebrang, ya. Kalau sekarang kan sudah ada jalan besar. Nah, dulu mah itu teh hutan 2014 mah. Ya. Nah, menyusuri hutan pada tanggal 4 sampai 5 Januari 2014. Nah, ini sejarahnya. Selanjutnya, Gemapala menjadi wadah bagi para pemuda yang memiliki hobi berkegiatan di alam bebas dan memiliki kecintaan serta kepedulian terhadap alam. Adapun kegiatan yang dilakukan Gemapala adalah yang tadi ya, mendaki, berkemah, pelestarian alam, penanaman, bakti sosial dan lain-lain tadi sudah dijabarkan. Nah, oke, kita berbalik dulu dari ini. Jadi, kalau berbicara soal sejarah dan cerita itu luar biasa ya. Jadi kurang teh jangan kan diceritakan, kalau membayangkan saja sok seserian sorangan gitu. Bela gitu kieunya. Nah, jadi dulu itu perintis, ya, di antaranya saya, ada Kang Ari di sini, ya. Waktu itu Kang Usman tuh di belakang ada. Kita itu tergabung dalam sebuah lembaga kerja. Waktu itu usum pemilu tahun 2014, ya. Kita tergabung dalam sebuah wadah pekerjaan yang disebut dengan Panwaslu, ya, Panwas. Kita itu orang-orang Panwas waktu itu, ya. Nah, tiap hari kerja ya jenuh sekali, ya. Arek piknik ke kota, healing ke kota, can gajian teu boga duit. Rieuh nya kana otak teh. Geus asarek huruf sirah teh nya. Nah, kebetulan ada teman kita juga Panwas yang orang Sukamukti. Nah, muncullah ide. Kurang ngaliwat yuk di Sodong cenah. Di Cihuni, di Sukamukti. Tapi berhubung teu boga duit, urang leumpang cenah, urang asuk-asukan jalan leuweung. Ya. Dengan tekad yang amat sangat kuat, ya, dengan nyali yang amat sangat besar, tapi sieun keneh ku lapar, ya kami membulatkan tekad, ya, bareng-bareng Panwas eta teh geus urang ka Mangayi nya kali itu. Urang ka Sodong, tapi ulah kana motor. Leumpang cenah keun bae cenah. Ya akan mau sekalian nya. Leumpang ka jalan sawah, ya. Jalan sawah, leumpang. Wah, jelema teh nu ngarengakeun geus araneun teh. Teh kamarana ieu teh? Wah, geus ditanya teh rupa-rupa. Aduh, ya asal luas cenah. Rupa-rupa lah disangkana teuing gerombolan PKI ting naon gitu. Sate mah nang potek. Nyatu jalan lembur, urang ngarake tasnya, sepatu. Lempang, arane batur. Negatif. Geus lain-lain gitu. Jalan.
sampai sana ya ketemu dengan hal yang macamnya, namanya juga masuk hutan ya. Kita dengan pengetahuan yang nol, bermodal nekat waktu itu, belum punya ilmu, belum punya pengalaman, dan baik terabas ya dari hujan-hujan gerimis ya, sampai di tujuan ya, tong di imah cenah, di tenda cenah, aya tenda nu SD urang bawa kelas gede, tenda sekolah buka tenda. Situ ya seperti itu, isinya diisi dengan kegiatan apa? Dengan kegiatan ngabasreng ya, dengan kegiatan ngacablu ke mana daek begitu ya, bikin api unggun, masak-masak, gitaran, nyanyi. Oke, selesai pulang. Setelah itu kita memiliki perasaan yang sama ternyata ya, kita kok merasa nyaman, kok merasa gue banget gitu, mencek bahasa budak nama gitu, kikituan teh benar-benar bisa merefresh ya. Setelah capek pekerjaan, kita berkorban ya, berjalan jauh, tapi kita dapat nih sesuatu yang sesuatu yang sangat nyaman bagi kita gitu. Nah, sampai muncul ide yang geus kayak cenah urang kikituan deui cenah ya, urang kikituan deui. Oke, sepakat. Nah, berkali-kali kita naik, belum ada nih Gemapala, belum ada ya. Kemana dinya? Cenah hari nanti usum ieu teh anjing, nanti film ieu teh nanti 5 cm. Wah, ieu film rame cenah nonton barang di Panwas teh nya. Waduh, resep ieu mun ka gunung cenanya, naik gunung. Tahu enggak film 5 cm? Tidak. Berarti urang teh sekolah. Walau teuing. Ada film waktu itu pemerannya siapa ya? Koji. Si Igor, si Koji, terus si siapa? Ralin ya, nanti si Pepita. Sampai hafal kok saya, sampai hafal itu ya. Saking ngefansnya sama film itu. Jadi seperti itu ke Gunung Semeru gitu. Wah, cenah urang ka gunung, cenah kemana cenah? Gunung naon nya? Gunung Karung we heula cenah, Gunung Karung. Nah, ke Gunung Karung ya. Nanti itu juga ada cerita di Gunung Karung, wah luar biasa. Yang orang Gunung Karung pun belum tentu pernah naik, pernah bermalam, pernah camping di atas puncak Gunung Karung, itu luar biasa. Ya, kalian ramai-ramai ke Gunung Lembu, ke Gunung Bongkok ya. Kita punya Gunung Karung dan sama pemandangannya. Di Gunung Karung itu kita nonton cahaya-cahaya kolam apung ya, yang itu sangat indah sekali. Kita nonton kota Cianjur ya, kan Cianjur lebih tinggi. Nah, dari puncak Gunung Karung terlihat dan bagus sekali, indah sekali ya. Muaranya kita untuk bertakwa kepada Allah ya. Kemudian misinya membina dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh fisik ya, tangguh mental, cinta tanah air, beriman dan bertakwa kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan atau dan mengajak kepada generasi penerus bangsa untuk menjaga, melindungi dan melestarikan alam dan lingkungan sekitar. Tadi definisi alam ya sudah dijelaskan bahwa alam itu tidak perkara hanya hutan, pohon, hewan, gunung, tidak hanya itu saja. Tapi alam itu adalah selain daripada Allah, makhluk itu alam. Jadi kita wajib mencintai dan menjaga ya. Memberikan wawasan. Ini wawasan nih ya. Ini sebagian daripada pemberian wawasan kepada generasi muda dan pengetahuan kepada anggota masyarakat umum tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Mengeksplorasi keanekaragaman flora dan fauna khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Manis. Nah, ini sudah kita lakukan juga. Kita eksplor apa saja keanekaragaman hayati yang ada di Kecamatan Manis. Dan kalian tahu bahwa kita di Manis sudah tidak punya hutan yang asli. Semuanya sudah habis, digantikan mayoritas dengan pohon karet ya. Hutan Gunung Karung yang sekitar medio 90-an belakang itu benar-benar leuweung asli, leuweung deledegan ya. Apalagi Cirata ya, Gunung Cantaya itu semuanya sudah tidak asli. Hutannya, pohon-pohonannya sudah diganti semua sama pohon-pohonan yang dianggap lebih produktif. Imbasnya apa? Sekarang kita merasakan. Ketika musim hujan, longsor, ya, banjir, ya. Di Kamari viral kan banjir itu sebagian dari akibat kita mengabaikan kelestarian alam, ya.
pendangkalan sungai, penyempitan sungai dan sebagainya. Usum halodon naon terjadi? Secai, kagaringan. Bayangkan kalau misalkan hutan Gunung Karung, hutan Cantek masih asli. Masih pohon-pohon yang benar-benar asli. Musim kemarau pun kita tidak akan kekurangan air. Karena ragaman fauna, alhamdulillah ya di terutama di Cirata di situ kita masih banyak melihat kerat monyet ya. Salah. Bagok. Masih ada itu ya. Dan itu baru beberapa tahun ke belakang berkembang biak dengan baik lagi. Sebelum-sebelumnya apa yang terjadi diburu. Ya. Karena memang oleh para pemburu yang memang hobi berburu dan karena memang dianggap hama. Makanya dibunuh. Nah, alhamdulillah sekarang banyak lagi ya, sudah mulai banyak lagi. Dan salah satunya turun di sini. Enggak. Nah itu ya, manipulasi keanekaragaman flora dan fauna khususnya yang berada di Kecamatan. Nah, kemudian misi akhirnya berusaha memperbaiki dan mengembalikan kelestarian khususnya di wilayah Kecamatan Manis. Ya sebisa kita lah, ya apa yang mampu kita lakukan dan kita berdayakan kita lakukan, gitu ya. Jadi kita melalui kegiatan-kegiatan konservasi. Karena yang paling penting adalah apa? Kalau kita hanya gema pala saja yang melakukan itu, mau besar. Tapi memberikan edukasi, wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam itu lebih penting. Bayangkan kalau masyarakat seluruh wilayah Kecamatan Maniis sadar akan satu hal saja, sadar akan kebersihan saja, tidak buang sampah di sungai, tidak buang sampah sembarangan. Satu aspek itu saja sudah sangat amat membantu, ya, untuk kelangsungan hidup, ya. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang mulai berkenalan dengan para anggota Gema Pala. Nah, ini ya. Ini Dewan Perintis dan masih banyak lagi, ya. Nah, setiap foto ini punya cerita. Oke, pertama ini yang tadi akan ceritakan. Foto ketika pertama kali kita nekat jalan Trabasutan dari sini ke Sukabumi. Lihat dengan outfit yang ala kadarnya ya. Ayo make celana pondok Kang Heru nya. Ayo make celana tentara terjadi ya. Dengan sepatu cats biasa dengan tas. Belum punya keril belum ya, tas daypack gitu ya. Tas ransel biasa. Ini Kang Acep, Kang Ocoy, Ayus ya. Dengan merasa gayanya yang paling oke pada waktu itu ya. Kemudian Kang Abuy, Kang Andika, Nai, Kang Iwan ya. Kang Iwan sangat berjasa besar di Gema Pala ya. Dia mencetuskan nama dan lain sebagainya. Ya. Ini kenal ya. Nah, ini Kang Ari, ini Kang Heru yang paling langsing ya. Nah, ini kita jalan jauh, belum ada jalan bagus, masih jalan setapak dan semak belukar gitu ya. Kita jalan. Nah, kemudian ini foto ketika kita di Gunung Karung itu tadi, di luhur puncaknya Gunung Karung. Kita bermalam, Kang Iwan membawa gitar tuh ya. Karena ya itu yang dilakukan di gunung, ya refreshing lah masih ya. Bakar-bakar api unggun gitu ya. Di gitaran, bari masak mie instan, bari ngopi, itu nikmat kan. Tukang Solihin, Kang Jahit ya. Nah, ini ketika perintis di Gunung Burangrang, di Gunung Nyaan. Kenapa dikatakan Gunung Nyaan? Karena kalau kalian buka di Wikipedia bahwa definisi gunung itu adalah sebuah tonjolan yang memiliki puncak dengan ketinggian di atas 1000. Kalau di Gunung Karung itu pernah kita ukur juga ketinggian Gunung Karung itu berapa? Hanya 500 sekian mdpl meter di atas permukaan laut. Dan itu sebetulnya belum gunung. Belum gunung itu. Mungkin bisa kita katakan bukit lah ya. Tapi makanya ayeuna disebut Bukit Karung ya, kan menjadi konyol gitu ya. Apalagi sudah digunakan sebagai nama desa ya. Jadi Bukit Karung ya udah Gunung Karung aja ya. Meskipun pada kenyataannya bukan gunung gitu. Nah, ini kita di Gunung Burangrang dengan ketinggian 2040 mdpl. Nah, pertama kali Gema Pala dalam hal ini perintis
Nincak ka gunungnyaan, ke leuweungnyaan. Nah ini di Gunung Burangrang. Ya. Banyak cerita, pasti di setiap pendakian itu ada cerita yang berbeda dan cerita yang sangat berkesan begitu ya. Cerita konyol, cerita sedih juga ada ya, drama-drama yang pokoknya gila. Oke, di sini kita masih bisa jain-jain ya. Oh, so cool gitu, cool ya. So keren lah. Tapi ketika kita sudah di gunung, sudah berkemah, sudah sama-sama, wah, sifat-sifat asli keluar. Sifat konyol itu bisa ditahan. Keluar kabeh, ya. Diketukkeun kabeh pokona mah, ya. Kanyahoan lah. Kemudian cerita-cerita yang menjadi rahasia pun biasanya suka keluar juga, ya. Kebusukan-kebusukan hidup itu keluar semua pokoknya, ya, ketika saat seperti ini. Ya. Nah, di situ akan terjalin juga rasa ya saling menghargai, saling memiliki. Nah, kemudian ini ketika kita di Gunung Gede, Cianjur, Gede Pangrango, Cianjur. Ya. Nah, ini yang menjadi titik di mana Gemapala merasa perlu ya bahwa kita berkegiatan di alam bebas harus punya ilmu, tidak hanya modal nekat saja. Nah, di sini ya di Gunung Gede waktu itu si teteh ini Teh Yuli orang Cianjur ya, dia ingin ikut dengan Gemapala ya naik gunung, tapi dia sama sekali belum memiliki pengalaman dan tidak juga memiliki fisik yang baik. Nah, di sini hampir saja si teteh ini kehilangan nyawa apabila kami anggota Gemapala tidak dibekali dengan ilmu-ilmu, ya, tidak dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan. Jadi waktu itu dia itu pertama dia terserang hipotermia atau hipotermia. Hipotermia adalah nanti akan ada materinya ya di kamari kalau tidak salah. Hipotermia di mana kita mengalami penurunan suhu yang amat sangat drastis. Dan hipotermia merupakan pembunuh paling utama ketika kita berkegiatan di alam terbuka. Nah, dia karena hipotermia, hujan ya, tidak pakai jas hujan, hipotermia, pingsan, ya, kehilangan kesadaran, suhu tubuh menurun drastis, denyut nadi menurun, ya. Kemudian juga dia juga ternyata fobia ketinggian. Jadi ketika di gunung, di atas puncak gunung itu kita sudah sampai puncak ya. Tumpang, ningali ke katuhu gawir, ke kanan gawir, ke kiri gawir, gelepek pingsan. Ya, sadarkan deui. Leumpang deui pingsan deui. Terus pingsan ya, dan kanan kirina gawir. Ya. Nah, ya banyaklah pokoknya cerita sangat berkesan dan pembelajaran bagi kami Gemapala di sini di Gunung Gede pada saat momen itu, ya. Bayangkan nyawa seorang manusia dipertaruhkan waktu itu. Kalau kita salah saja mengambil tindakan, sudah lewat. Jadi balik teh bawa mayit. Ya, hampir mati asli. Silakan tanyakan kepada Kang Usman tuh. Ini Kang Usmannya ada. Ya. Seperti apa kalutnya kami pada saat itu ya bertaruh dengan nyawa manusia pada saat itu. Ya, kalau salah saja waktu itu mengambil tindakan sudah. Nah, jadi Dewan Perintis tadi itu adalah orang-orang yang merintis Gemapala, ya, sebagai foundernya Gemapala, ya, yang ceritanya tadi di sejarah sudah disampaikan. Nah, selanjutnya banyak masukan kepada kita perintis. Ayo tuh, tong marane hungku, sok ajakan barudak teh, ya, daripada nongkrong teu pararuguh, ya, daripada ulin-ulin teu puguh, memotoran, bobogohan, sok ajakan oge atuh di Gemapala. Nah, banyak masukan seperti itu. Maka dengan segala keterbatasan kami pada saat itu ya sudah kita melakukan perekrutan anggota. Tujuannya apa? Ya tadi sebagai wadah. Gemapala ini jadikan sebagai wadah bagi generasi muda ya untuk bergabung. Nah, ini angkatan pertama di Gemapala, angkatan 1 yang bernama dengan Tunas Muda, yaitu atau dalam kata generasi baru Gemapala. Nah, isinya ada berapa orang Tunas Muda? 9 9 deh.
Mana tunas muda teh? Rio. Kang Pian ya, Kang Rio di sini tunas muda. Angkatan pertama Gemapala. Ya. Dengan segala keterbatasan kita belum punya banyak ilmu ya, belum mempunyai metode pendidikan seperti sekarang yang sudah tersusun rapi, dulu masih seadanya. Ya. Nah, di situ ada Kang Rio, sudah teridentifikasi dari badan yang paling gede ya. Teh Ulan, Teh Mila, ya. Teh Mila itu ketua Gemapala sebelum Kang Pian sekarang ya. Teh Rini, Teh siapa itu? Dede Romeahnya yang sekarang jadi bidan atau perawat gede. Nah itu ya saya itu tahu orang si Didinya Didi terus saya Ali. Ya si Pian ya ya mana sih lelas ya mana udah mau orang Beletik si Pian. Oleh Lain baju baru. terus saya itu si Ali. Si itu maksudnya iya Ali Akbar nih. itu iya Dede iya Ayo Ali Akbar. si Mek dah. si Mbak si Ali Akbar ya. Nah ini anggota angkatan pertama Gemapala ya. Nah ini kita melaksanakan kegiatan di Klatsarnya di Gunung Karung di puncak ya. Ini puncak Gunung Karung ya. Si Pian gitu Oh, Culadi. ya. Ya ini ya. Ini angkatan pertama Gemapala. Meskipun dengan kegiatan metode di Klatsar yang seadanya pada saat itu ya, belum seperti sekarang. Oke lanjut, ini tunas muda nih. Nah angkatan kedua di tahun berikutnya kita melakukan perekrutan lagi dengan nama Sangkatana atau menyangga hutan, menjaga hutan. Nah ini di sini mulai terbentuk ya metode-metode pendidikan yang lebih terstruktur. Ada pradiklat, ya sebelum di kelas itu ada pradiklatnya. Nah ini mulai tersusun nih, mulai benar begitu ya proses perekrutannya. Nah, nih berapa orang ini? Di 20 10 ya, yang ada di sini ini Kang Dimas tuh ya. Si paling lah pokoknya. Paling kada. Ada Kang Idan. Bukan. Iya itu Kang. Step. Ada lagi Teh Neng. Tuh. Ya. Ini ya angkatan kedua. Kang Atep mana? Atep ada. Nah ini angkatan kedua. Ya kita pakai sal putih ya. Mereka pakai sal putih sebagai anggota di Klatsar. Setelah menempuh 3 hari yang amat sangat menyiksa dan melelahkan, kemudian dilantik. Ganti salnya pakai sal air. Ya. Nah itu kita juga pakai instruktur dari luar juga waktu itu karena kita masih perlu lah gitu ya instruktur dari luar. Ini juga sama masih di wilayah Gunung Karung kegiatannya. Nah ini orang-orangnya, wajah-wajahnya, ya, kegiatannya ya, seperti itu. Oke lanjut. Nah angkatan ketiga kita kasih nama Pancabuana, yaitu 5 dunia atau 5 benua karena isinya cowok-cowok tangguh ngakuna ya. Yang hanya 5 orang waktu itu ya. Nah ini ya mulai matang tuh ya, Gemapala mulai matang, proses kekaderisasinya mulai matang, mulai baik begitu ya. Pesertanya hanya 5. Asalnya pradiklatnya bergan sampai puluhan orang ya. Pradiklat tapi merasa jenuh mereka, merasa capek, sisa 5 ekor. Nah, ini ya ada Han Parit, mana Parit? Nah, ini si Kisam, Si paling geger. Kisam, Ngkus, ya. Giring, ini. Begang. Joko, mana Joko? Di luar, ada, ya. Nah, ini ya, sama ya, Sabuti, digojlok, dibina 3 hari, ya, kemudian diresmikan jadi anggota. Nah, ini ya kegiatannya. Iya mah orang asa berhasil soalnya ada peserta nangan 5 Panitia instrukturna 20 orang atau nyaho 3 bulan teh dua pukul 2 enggak ya biasa lah yang buktinya hayrok kene itu enak syariat kene ya luar biasa lah lanjut. Nah kemudian angkatan ke berapa berarti
Tempat Wanantara atau artinya hutan lestari, hutan lebat. Nah ini banyak ya. Nah berapa orang berarti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya, Wanantara. Nah ini di sini ada Rio, Jenab, Uji, Nabila, Nai Siti, Ilman, Ariel, Faiznya, Faiz, Kudus, Dimas Antinasi, Yunus. Ya karena Dimas ada 2. Iya Dimas Olokejo, jadi Dimas Antinasi. Bisa sih di Rijal, Yunus Rijal. Ini sama. Jadi kita di Gunung Karung itu punya tempat khusus untuk kegiatan di kelas. Nah, kemungkinan kalian juga nanti akan di situ ya. Nah ini banyak ayam teh. Mun dijajah antara urang hadir. Memajana menuju dapur. Nah ini Mbajina 1000 sedang merantau semua ya Wanantara. Sekarang nggak ada yang hadir. Ya. Ini banyak nih ya 11 orang. Prosesnya ya luar biasa lah, berkesan. Lanjut. Nah ini angkatan kelima. Oh iya. Ya. Nah ini angkatan kelima. Palas Baja 2019. Betul ya? 8. 19 bro. 18. 18. 18. Oh itu ayah. Jadi Sorry. Halo kan. Nah ini Palas Baja. Palas Baja ini adalah pasukan 11 Badai Senja. Nah ini luar biasa penamaannya juga ya, pasukan 11 orang Badai Senja. Jadi tiap senja itu, tiap sore itu kita ketika di kelas itu, wah angin itu kegedean, ya, laut lah, tanggal kerek runtuh, jadi seakan-akan badai gitu. Kalau itu nama angkatannya pasukan 11 Badai Senja. Ya. Kakek hari buneta ini Hasan, Diki, Rian, Sadika, Usep, Herman, Sudirta, Salma. Salma, Ate, sama Nurul. Ate si Nurul. Siapa saya? Ini ya kegiatannya. Sholatnya. Benar saya sendirian saya di Sholat. Bukan ini, bukan pencitraan ini sholatnya. Iya nah, gue sholat dulu emang. Gitu ya. Nah, jadi kita biasanya rutenya seperti itu. Pembukaan itu di sini. Di kecamatan dibuka oleh camat, diresmikan oleh camat. Nah, kita long march, jalan kaki sampai ke titik lokasi, ke kaki Gunung Karung di sana. Nah, baru di sana kegiatan. Nanti setelah selesai, long march lagi ke sini. Nah, pelantikannya, penyematan sahnya di sini. Jadi dari sini ke lokasi, balik lagi ke sini kecamatan. Nah, ini Palas Baja yang terakhir angkatan kelima. Sampai itu kita terputus 2 tahun karena tadi karena Covid. Ya, 2019, 2020, 2021 kita terputus, tidak ada perekrutan. Ya. Karena Covid. Nah, sekarang kita memulai lagi. Lanjut. Kayaknya. Nah ini Mas Gemapala yang ketika tadi nyanyi kebanyakan ulang-ulang ya, dan si dirigennya juga bingung palelo ya, mungkin dari. Nah ini harus wajib kita pelajari sama-sama ya. Mas Gemapala ini juga syarat dengan filosofi dan makna ya, tidak hanya ngehelilang saja, ada 3 bait di situ. Jadi jangan tanyakan kami mau kemana. Tepuk nanya lah, ya. Tepuk nanya. Kami berjalan menentang badai. Yang kita hadapi itu berat, gitu ya. Yang Gemapala hadapi itu berat. Pasukan Gemapala selalu bersama dalam kesatuan, ya. Selalu kompak, selalu damai dalam suka dan duka, ya. Kemudian jangan coba kau halangi jalan kami. Tekudu riweuh, tekudu rese, tekudu musik-musik Gemapala masing-masing, gitu ya. Kami berlari menggapai mimpi. Jadi kita punya tujuan dan cita-cita yang jelas, ya. Jika kau satu hati bersama kami, lamun maneh kabita punya visi misi nusaronya geus gabung di Gemapala, Kang Riweuh, ya. Mari bersama kita jalan bebarengan ayo. Iya. Nah, masih banyak puncak yang lebih tinggi yang harus kita daki. Ya. Jadi tantangan itu tidak akan pernah habis. Ya.
masih banyak jurang yang lebih dalam yang harus kita seberangi. Jadi rintangan itu akan selalu ada, ya. Tergantung bagaimana kita mau jadi seorang pecundang atau seorang kesatria, itu pilihan, ya. Masih banyak puncak yang lebih tinggi yang harus kita daki, masih banyak jurang yang lebih dalam yang harus kita seberangi, ya. Nah, itu Mas Gemapala yang semuanya wajib harus hafal. Meskipun pada kenyataannya ini orang-orang ini juga ya hafalin ya. Gitu. Oke, lagi. Oke, bukan perkara seberapa jauh kita berjalan atau seberapa tinggi kita mendaki, tapi seberapa besar kita memaknai setiap hembus napas dan setiap tetes keringat untuk alam ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu apa ya? Tidak ada artinya, ya, kalau kita tidak memiliki tujuan, ya, terutama untuk kelestarian alam ini. Abinai Abdi Jaya Gemapala. Ya, ada lagi? Oke, sebelum kesini kita kembali lagi. Kita harus belajar nyanyi dulu. Nah, Mas Gemapala, ya. Oke, semuanya kita bareng-bareng ya. Kita pelajari sama-sama. Ya, termasuk panitia nih ya, nunggu separuh kode. 2 tahun, Pak. Ya. Oke, saya nyanyi dulu ya. Mas Gemapala. Ini tercipta tahun 2014. Jangan tanyakan kami mau kemana, kami berjalan menantang badai. Pasukan Gemapala selalu bersama dalam suka dan duka. Jangan coba kau halangi jalan kami, kami berlari menggapai mimpi. Jika kau satu hati bersama kami, mari bersama kita jalani. Masih banyak puncak yang lebih tinggi yang harus kita daki. Masih banyak jurang yang lebih dalam yang harus kita seberangi. Oke, itu ya. Saya satu baris, ikuti ya. Usahakan cepat ya. Ya halus oke, penting tong ngacak bukti. Coba siap ya, satu baris ikuti ya. Jangan tanyakan kami mau kemana. So, Jangan tanyakan kami mau kemana. Kami berjalan menantang badai. Yuk. Kami berjalan menantang badai. Pasukan Gemapala selalu bersama. Yo. Pasukan Gemapala selalu bersama. Dalam suka dan duka. Yo. Dalam suka dan duka. Jangan coba kau halangi jalan kami. Yo. Jangan coba kau halangi jalan kami. Kami berlari menggapai mimpi. Kami berlari menggapai mimpi. Jika kau satu hati bersama kami. Jika kau satu hati bersama kami, Mari bersama kita jalani. mari bersama kita jalani. Masih banyak puncak yang lebih tinggi. Masih banyak puncak yang lebih tinggi Yang harus kita daki. yang harus kita daki. Masih banyak jurang yang lebih dalam. Masih banyak jurang yang lebih dalam Yang harus kita seberangi. yang harus kita seberangi. Sekarang bareng-bareng dikira-kira lah ya. Siap. Akang-akangnya bantu sama tetenya. Siap. Yo, 3, 2, 1. Jangan tanyakan kami mau kemana, kami berjalan menantang badai. Pasukan
pasukan Gemapala selalu bersama dalam suka dan duka. Jangan coba kau halangi jalan kami, kami berlari menggapai mimpi. Jika kau satu hati bersama kami, mari bersama kita jalani. Masih banyak puncak yang lebih tinggi yang harus kita daki. Masih banyak jurang yang lebih dalam yang harus kita seberangi. Iya, kurang lebih seperti itu. Baik, nanti di akhir supaya tidak jenuh, supaya tidak ngantuk, kita bagi 2 kelompok, 3 orang harus menghafal lagu ini. Yang baik terhafal, yang penting bisa menyanyikan lah ya, meskipun dengan ini. Kemudian nanti paduan suara kelompok sama kelompok ke depan. Tapi sebelumnya lanjut dulu sobat. Oke, setelah ini, nah tadi kan saya sudah kenalan. Saya pastinya belum mengenal yang ada di sini semuanya. Nah sekarang silakan di tempat saja ya, mau berdiri mau duduk boleh. Silakan perkenalkan nama lengkap, alamat, ya. Kemudian kapan pertama kali mengetahui Gemapala? Pada saat apa atau kapan lah, ya. Kemudian apa kesan pertamanya ketika melihat pertama kali atau mengenal pertama kali Gemapala teh naon kesan? Jujur ya, lamun misalkan ih serem we teh naon ya. Ih aneh, misalkan aneh kena naon atau cek naon sih itu Gemapala gitu. Jelema teh ada gawe misalkan gitu. Enggak apa-apa jujur aja ya. Jujur aja apa. Jadi kapan pertama kali mengetahui, kemudian apa kesan pertamanya ketika melihat teman, dan yang terakhir naon motivasina sangkan hayang daek kikieuan teh gitu. Ya. Nah, 3 hal itu. Ya. Oke, silakan. Dari siapa dulu? Dari sana dulu lah. So. Nanda heula we. Hah? Nanda heula. Di kanan mandiri saya. Izin memperkenalkan diri, Ya. nama lengkap Zulfaqar, alamat Kampung Langkon yang di hadapan dia. Oh, ini dia. Dekat. Ya di situ. Kapan pertama kali mengetahui Gemapala dari kapan? Untuk pertama kali sih lupa, tapi yang pasti lapang itu pas ada acara hari besar Islam. Oh ini apa? Aneh gitu, pakai atributnya beda, enggak biasa kan atribut Islam itu pakai peci, pakai sarung. Ini pakai sarung terus bajunya aneh gitu. Nah, ini ada tarik lah, pengen ngetahui gitu. Oh ternyata Jadi kesan pertama nanti aneh soalnya. Naon sih teh di rumah teh kan priwet. Nah, motivasinya pengen lebih dekat dan kenalan sama orang-orang hebat seperti yang di depan saya. ada ilmu. Pengen kenal lebih dekat dan menimba ilmu lebih banyak. Berarti baru ada kesempatan sekarang ya untuk Baru dapat ilham sekarang. dapat pencerahan. Oke, mohon Zulfaqar ya. Oke, lanjut selanjutnya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ramdhani, alamat Rawabaru. Kapan pertama kali tahu ada Gemapala? Sekarang. Baru ini berarti ya. Iya. Berarti dari promosi saya yang mempromosikan. Tahunya dari mana waktu itu? Pas minggu kemarin dari Ibu nih. Oh, dari Bune. Oke. Kemudian kesan pertamanya seperti apa? Kok ada nih organisasi yang Gemapala gitu? Masih ke sana gitu. Kesana yang pas pertama aneh naon sih gitu, naon sih. Ya, jadi ada tanda tanya ya, ada pertanyaan begitu ya. Kemudian kenapa kok mau-maunya ikut-ikutan seperti ini? Motivasinya apa? Mau apa? Motivasi. Yang kita naon misalkan ini mah coba-coba dari dulu. Kalau misalkan diajak teman iya mah ka ditu gitu. Atau yang memang karena memang tertarik gitu. Memang tertarik sih. Apalagi pas tadi melihat foto-foto kakak-kakak yang sebelumnya. Ih, keren.
Ya. Makin lebih tertarik itu sudah. Ya. Oke. Cukup? Cukup. Saat itu mana? Lulu. Lulu. Oke, Lulu ya. Oke, lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama Suci Nurhayani, alamat kampung Cilulukang. Kapan pertama kali tahu ada Gema Pala? 17 Agustus 17 Agustus kemarin. Apa sebelumnya? kemarin. Ya. Kesana kumaha tah pas pertama lihat Gema Pala atau tahu ada orang-orang berbaju hitam? Keren gitu kayak gagal. Ya, ini balik kan. Iya. Oh berarti tahu kan cek orang ge branding itu menambah followers bener tuh. Gitu kan. Oke, jadi motivasinya naon Suci teh ya? Buat ada kanan make hayang gabung di Gema Pala. Saya terdorong pengen ikut. Terus Ya, jadi Anda tergerak lah mau ikut ya. Keluarga. Cukup. Ya, lanjut. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rijatri Agustian, alamat Kampung Cijaha. Kampung Cijaha, RT 3 RW 1 Desa Sinargali. Nah, kapan pertama kali tahu Gema Pala? Udah lama. Cerita-cerita dari Batur. orang lain. Dari orang lain. Berarti sudah lama ya tahu ada Gema Pala. Ya, astagfirullah. Kesana kumaha tak Gema Pala pertama kali? Nah, pertama kali lihat bajunya mah aneh. Yang aneh pasti kan beda. Kan hampir sarua jeung lima sebenarnya namanya badega kan sarua ieunya yang beda bola sungkul ya kan. Yang beda-beda tipis lah jeung lima. Nah, kemudian apa motivasinya? Ya, Motivasi nanti ingin mendaki gunung. ingin mendaki gunung. Ya. Oke. Terus ya. Cukup aja? Cukup kan? Oke, lanjut. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Muhammad, alamat Kampung Cijaha, RT 3 RW 1 Desa Sinargali. Oke, kapan pertama kali tahu Gema Pala? Udah lama sih. Lama juga. Kesana kumaha tak? Pas Kesana teh penasaran. penasaran. Jadi semacam Ingin yang apa? apa? Oke. Terus motivasinya apa untuk gabung sekarang nih di Gema Pala? Kesana ingin memperbanyak teman. Berarti selama ini Pengalaman. Adi itu tidak punya teman. Ya, tapi Ya Allah, Adi. Oke, ya jelas lah ya. Pasti kita ada di Gema Pala, saya pastikan pasti saudara nambah ya, teman nambah, minimal cek pada tema pinjam duit teh setting. Yang kurang gerek pinjam Nambah duit rekan. ya nambahan ya. Duit teh kaget. Cukup tadi ya. Oke, lanjut. Tadi Perkenalkan diri, nama saya Nanda Purnama Nur Sakban, alamat Kampung Cibanggala, Desa Cijati, Kecamatan Manis. kalau ini sudah nggak usah ditanya kapan tahu Gema Pala ya, pasti dari 2014 sudah tahu ada Gema Pala ya. Kesan pertamanya bagaimana terhadap Gema Pala? Menarik. Menarik untuk penjilat ya. Udah paksaan. Di briefing lah. Menarik ya, jadi ada rasa menjadi pusat perhatian buat Gema Pala itu kurang ini. Terus kenapa motivasinya sekarang ingin masuk ke Gema Pala? Ini menambah pengalaman dan mengetahui banyak tentang alam Indonesia. Terus meneruskan di eskul MTS kan pernah dengan pecinta alam Iya. gitu di MTS. Lainnya yang dengan deui gitu. Oke. Berarti di sekolah belum ada ya cinta alam. Di SMA ya. Oke, Julpakar, Lulu, Suci, Reja, Adi ya.
Haji Nanda 6 orang ya. Oke. Semoga memang Gemapal ini tidak menjadi sebuah penyesalan ya, dan saya yakin tidak akan kalau kalian betul-betul memiliki tadi jika satu hati bersama kami, yang mari bersama kita jalani. Kalau memang jiwanya, hatinya memang ini passion kalian ya, ini yang kalian sukai, tidak akan ada penyesalan ya. Terakhir pesan saya, bukan pesan terakhir ya. Nanti orangnya juga rasa kerata maut gitu tak terakhirnya. Untuk sesi ini ya semoga kalian istiqomah ya menjalani tahapan pradiklat selama 4 kali pertemuan, setiap pertemuan 2 materi, dan nanti sampai ada di tahapan diklatsannya ya, ikut diklatsan, dan baru kita nanti bisa menyematkan syal sebagai tanda bahwa kalian sudah resmi menjadi anggota aktif di Gemapala. Ya, oke. Kita minta waktu sekitar 10 menit kepada moderator, kepada panitia untuk tadi ya. 3 orang ya. Kita sesuaikan komposisinya. Kita bagi 2 kelompok ya. Bagi 2 kelompok. 1, 2, 1, 2 ya. Nomornya 1, 2, 1, 2. Ini 1, ini 2. Nah, anu 1 jeung 1, nu 2 jeung 2. So, dudukna pada paratasi. Ya, hadi tinggal pindah ka dieu. Ini 1 nih, 1. 2, 1, Ini 1 juga. Ini 1. Berarti Nanda. Nah, ini tinggal pindah tadi. Nah, jadi komposisinya 2 perempuan, 2 perempuan, 2 laki-laki, 1 perempuan, 1 kelompoknya. Nah, gitu. Oke. Sekarang tolong dari panitia 2 orang untuk menjadi mentor kelompok 1 dan mentor kelompok 2 untuk menghafal. Tidak usah hafal dulu, nggak apa-apa lah, untuk bisa menyanyikan lagu Mas Gemapala. So, kelompok 1 rek usaha kiri, kelompok 2 rek usaha. So, kelompok 1 kiri. 10 menit nanti tampil ya. Kalau kelompoknya belum mampu menyanyikan, berarti mungkin mentornya harus di push up ya. So, silakan 10 menit. Kasihan Kang Ari sudah nunggu untuk materi berikutnya. So, mau siapa ini? Kiri. Kang Giri. Kelompok 1, kelompok 2 siapa? Enang Arianti. So, silahkan sama mentornya diajari. Tidak usah hafal, tidak usah. Nanti nyanyinya pun di sini aja. Tapi minimal tahu nadanya lah, ya, dan bisa menyanyikan. Tidak usah hafal dulu. So, silakan 10 menit nanti kita konser. Ya.